Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggi Ayu Zunaida, NIM 2235055, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengarayan. Dan saya Sinta Anggraini, NIM 2235054. Di sini kami akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar Hukum Indonesia Dengan dosen pengampu Zulkifli SHMH dengan materi pembahasan hukum pidana. Langsung saja ke pokok pembahasan materi. Yang pertama adalah Pembahasan yang pertama adalah pengertian hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana, seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM, dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Kemudian perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi. Sementara Dr. Abdullah Mabruk An-Najjar dalam Diktat Pengantar Ilmu Hukumnya mengatakan bahwa definisi hukum pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa. Kemudian menurut Profesor Noel Jatno, SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga itu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Selanjutnya, tindak pidana dan jenis pidana. Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut. 1. Hukum pidana formil dan material. Hukum pidana material ialah peraturan-peraturan yang menegaskan perbuatan apa yang dapat dihukum, kemudian siapa yang dapat dihukum, dan dengan hukuman apa menghukum seseorang. Kemudian hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana atau merupakan pelaksanaan dari hukum pidana material. Selanjutnya, hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana subjektif atau ius puniendi ialah hak negara atau alat-alat yang menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Hukum pidana subjektif ini baru ada setelah peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu. Kemudian hukum pidana objektif ius punale ialah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Selanjutnya, hukuman pidana umum dan khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk atau berlaku terhadap siapapun juga di seluruh Indonesia kecuali anggota ketentaraan. Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku untuk pidana orang-orang tertentu. Berlakunya hukum pidana, syarat-syarat peristiwa pidana. 1. Harus ada suatu perbuatan. 2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Yang ketiga, harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Harus berlawanan dengan hukum. Yang kelima, harus bersedia ancaman hukumannya. Selanjutnya, penggolongan tindak pidana dan sistematika KUHP. Asas berlakunya hukum pidana, pasal 1 ayat 1 KUH pidana, tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu atau asas legalitas.
Selanjutnya, hapusnya hak penuntutan pidana. 1. Adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pasal 76 KUHP pidana. 2. Kematian orang yang melakukan delik pasal 77 KUHP pidana. 3. Daluarsa pasal 78 KUHP pidana. 4. Penyelesaian perkara di luar pengadilan pasal 82 ayat 1 KUHP pidana. Sekian pembahasan hukum pidana dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.